ikan asin, Pak. Nggak ada duit. Nggak ada satu orang pun yang beli ikan asin aku, tahu nggak? Terus dia nggak jawab apa-apa, tiba-tiba lari sambil terbahak-bahak ketawa. Jadi hari ini tuh kita mau ke pasar mencari sesuatu yang bisa kita jual kembali. Ya sesuatu apa saja sih, yang penting bisa kita jual dan kita bawa ke kampung-kampung. Dan kita akan jual ke sana ke warga-warga lokal. Jadi sekarang kita sudah di toko sembako dan rencananya kita hari ini mau ikan asin. Nuansa pasar pada umumnya, suara kendaraan berlalu lalang sudah menjadi ciri khas. Di sini kita mulai memilih ikan asin mana yang mau kita beli dan kita jual kembali. Oke, jadi kita tuh udah pulang dari pasar. Jadi tadi itu total belanjaan kita itu 370.000 ya. Tadi kita beli ikan asin buat kita jual lagi di kampung-kampung. Pokoknya asik. Dia tuh kayak banyak ngajarin saya gitu cara-cara jualan. Ya asik. Ya seperti koko-koko pada umumnya sih dia. Kalau kita beli sesuatu jadi dia nawarin sesuatu yang lain, jadi kita juga pengen beli, tapi karena uang kita keterbatasan jadi kita beli ini saja. Oke, di sini kita tuh baru mau berangkat ya, karena dari tadi itu kita cuman rebahan-rebahan aja gitu, kayak ada getaran-getaran kecil dalam hati kayak anjir malu sekali gitu loh. Masa orang bujang jualan ikan asin gitu kan. Tapi ya sudahlah, setelah aku pikir-pikir kayaknya kita jalan aja, gimana pun hasilnya ya lihat aja nanti gitu. Karena terkadang lebih mudah merencanakan sesuatu gitu, tapi yang sulit itu melaksanakan rencana yang sudah kita buat, terutama kayak ngumpulin niatnya gitu. Aduh, nggak kebayang sih gimana nanti kita jualan ikan asin di kampung-kampung. Malu sebenarnya. Fiska, aku kasihan lihat kamu Fiska, yang kuat ya. Oke, jadi sekarang aku barusan sudah buang air kecil ya. Jalannya tuh kayak berbatu, gelombang-gelombang itu, jadi jiter-jiter lah motor kita mah. Kasihan Fiska. Melewati perkebunan sawit, mendadak pikirku menghayal, andai saja sawit ini punya saya. Mungkin saya tidak perlu capek-capek pergi ke kampung berjualan ikan asin. Kapan ya bisa punya sawit 20 hektar? Di sisi lain, aku kasihan lihat Fiska mendengar pinggangnya yang nyot-nyot. Aku berbicara dalam hati, yang sabar ya Fiska. Suatu saat kita pasti bisa mengganti pinggangmu dengan yang lebih kokoh, biar kita bisa berjalan jauh, menjelajahi dunia. Sabar ya Fiska. Andai saja jalannya sedikit mulus seperti ini. Bahagianya hati mengintari bersama Fiska. Di sini aku singgah sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi, sambil bergaung dalam hati. Seperti inikah hidup?
Tapi bagaimanapun hidup harus disyukuri. Langitnya mendung ya, tapi kayaknya mendungnya tuh karena kabut. Karena sekarang tuh lagi musim orang warga lokal bakar ladang. Itu lihat, kabut, nggak kelihatan. Kabut sumpah. Jadi kabut kan menutup awan-awan, jadi mengundang hujan. Kurasi begitu. Jadi kita ini udah mau sampai ya perkampungan, tinggal turun nunggu. Udah nyampe di perkampungan, jadi deg-degan rasanya. Gimana ya cara menawari? Saatnya menawari. Semoga saja ada yang beli. Isi Pak, ikan asin Pak. Nggak ada duit. Ikan asin sungai ini Nggak ada duit. 10.000 satu on. Nggak Kalau ada yang ini duit. ikan asin kukus 20.000 sekantong. Iyalah, nggak ada duit. Nggak ada ya? Kalau Enggak ada dulu ya? ada duit mana apa kita nggak mau bagi. Makasih ya. Sama. Jadi aku tuh kurang merekam ya karena fokus menawari. Sudah ada anjing yang begitu lucu sekali, tapi anjingnya tidak menyambut aku dengan baik. Jadi kita tuh udah selepas dari kampung sana tadi tuh ya, tempat persinggahan kita pertama, dan ndak ada satu orang pun yang beli ikan asin aku, tahu nggak tahu lah kenapa. Soalnya pas aku singgah depan rumah mereka tuh kayak menghindar, dan ada beberapa yang tetap stay gitu kan, tapi nggak beli juga, nggak ada duit katanya. Dan yang anehnya itu setiap aku datang orang tuh kayak langsung masuk ke rumah gitu, kayak menghindar gitu. Apa muka aku kayak muka penjahat ya? Kok orang takut sih sama aku, aneh. Bahkan ada yang paling lucu, tau nggak? Aku kan singgah nawarin ikan asin, terus dia nggak jawab apa-apa, tiba-tiba lari sambil terbahak-bahak ketawa. Dia bilang dong sama mamanya, mak, ada orang tuh katanya jual ikan asin. Aku nggak tahu lah dia ngetawain apakah ada yang lucu dari aku, atau apakah penjual ikan asin selucu itu, sepelawak itu. Aku nggak ngerti lah ya. Ya, kita cobalah keberuntungan di kampung sana. Itu kampung dia tuh udah aku anggap kayak mamaku sendiri ya di sana kampungnya, karena dia itu udah ngelahirin aku dan ngebesarin aku, makanya aku anggap mama sendiri lah. Jadi kita akan nginap di sana nanti malam. Jadi di sini aku sama Fiska rehat sejenak. Fiska, merah merona, menggoda. Ya, sambil melihat Fiska yang sudah tampak kelelahan dengan perjalanan ini. Kesian. Yang kuat ya Fiska. Aku tahu kamu kuat. Yang bagus untuk mancing, dan ternyata ada pancing orang di situ. Apakah kita angkat? Oh, tapi di sini tuh katanya rawan kena adat. Jadi ndak usah lah ya. Kriminal itu, kriminal, korup. Dan juga ndak kena pun itu, tenang-tenang dia pun pancingnya. Memang bagus sih spotnya, mancing malam bagus kayaknya nih. Jadi kita tuh sudah nyampai di rumah. Jadi tadi tuh ada acara ya di Kampung Hulu, jadi orang tuh sepi. Jadi aku langsung ke rumah aja. Nggak ada yang beli hari ini. Apakah kamu melihat sungai? Iya. Di mana? Di situ. Di mana? Situ. Wow, sungai. Sungai. Mari kita mandi sungai. Dan akhirnya kita masih bisa bertemu dengan pagi. Selamat pagi Fiska. Dan sekali lagi anakmu menyerah. Tidak apa-apa kan mak? Maaf, belum bisa jadi apa-apa.
tapi aku yakin aku bisa jadi yang terbaik ke depan nanti. Selamat pagi dunia. Jadi aku barusan selesai mandi. Aku mau kembali lagi ke pasar, di mana tempat aku tinggal. Jadi ikan asinnya tuh aku tinggal di sini, tempat mama aku. Aku sudah menyerah menjualnya. Karena tidak ada yang beli. Jadi nggak apa-apa lah, kita tinggal di sini biar mama aku yang jual sama orang-orang di sini lah. Komen ya, kayaknya aku harus jualan apa lagi. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.